Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik, hari ini saya akan mencoba membahas tentang pendidikan, di mana kita tahu bahwa banyak sekali yang mengatakan apakah pendidikan Indonesia itu benar-benar konsekuen, apakah pendidikan Indonesia itu sangat bermanfaat bagi masa depan seorang anak, baik itu kemudian masa depan keilmuannya maupun masa depan daripada pekerjaan atau ekonominya. Nah, di luar itu juga banyak yang mengatakan bahwa kurikulum Indonesia itu kurang tepat dengan socio-culture anak bangsa Indonesia. Sehingga kemudian percepatan hasil pemahaman si anak didik itu adalah sangat lambat kalau kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalkan begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana kurikulum yang selama ini banyak berubah juga? Ya enggak? Nah, sampai saat ini masih banyak yang mengatakan kurikulum kita, metode pembelajaran kita itu belum efektif, efisien, dan sempurna barangkali. Sebuah contoh misalkan teman-teman harus tahu. Dulu kita belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Dan bahkan kita belajar bahasa Inggris itu dari SD ya. Dari SD kelas 1 bahkan 2, 3, 4, 5, 6 tuh. SMP berapa tahun, 3 tahun, SMA 3 tahun, berarti berapa? 6, 9, 12 tahun. Lalu di dalam kuliahan kita juga sama, belajar bahasa Inggris. Tetapi apakah dengan kita belajar bahasa Inggris dari SD sampai kuliah itu lantas kita bisa? Minimal adalah ngomongnya, minimal adalah grammarnya. Ternyata sebagian besar mengatakan tidak bisa hasilnya. Padahal kita belajar bahasa Inggris dari SD. Nah, yang kedua misalkan kita belajar agama dari SD tuh, ya enggak, sampai kuliah bahkan bagi yang perguruan tinggi agama Islam ya, misalkan YIN, STAIN, misalkan UIN. Walaupun jurusannya adalah umum, tetapi ada pelajaran-pelajaran keislamannya. Tetapi apa yang mereka dapat bahwa yang mereka belajar itu tidak secepat seperti halnya kita belajar di tempat lain. Dan keilmuannya juga ngambang teman-teman. Kenapa itu bisa terjadi? Ini adalah pendidikan, fakta pendidikan yang ada di Indonesia. Sebuah contoh tadi dikatakan belajar bahasa Inggris puluhan tahun tidak bisa. Tetapi hari ini kita tahu ada yang namanya kampung Inggris ya teman-teman tahu ya. Ada di Jakarta, di Depok, ada juga di Parek, Kediri, dan beberapa tempat yang lain. Di mana belajar bahasa Inggris itu sebenarnya hanya butuh waktu beberapa bulan saja. Teman-teman saya banyak sekali alumnusnya, mereka dengan durasi 6 bulan saja mereka itu handal, advance sekali dalam bercakap bahasa Inggris. Bahkan grammarnya juga luar biasa. Coba bayangkan, grammarnya juga luar biasa. Begitu juga yang lain, agama, dengan mereka belajar tidak lama, 4, 6 bulan kemudian mereka bisa menguasai itu, termasuk bahasa Arab misalkan, tanpa belajar yang puluhan tahun yang tadi dikatakan, tetapi mereka bisa waktu yang cepat tetapi sangat handal dalam berbahasa Arab. Begitu juga dengan disiplin ilmu lainnya. Kenapa ini terjadi? Teman-teman, bahwa inilah yang menjadi PR ya pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif yang dalam hal ini mengesahkan kurikulum tersebut, bahwa inilah menjadi PR bersama. Tujuan dari sebuah pendidikan itu apa? Apakah memang Indonesia masih atau ingin berpikir bagaimana caranya penerapan, pemahaman, percepatan pemahaman terhadap anak didik itu lebih cepat, lebih bisa anak didik lebih menguasai itu atau tidak? Karena teman-teman, kalau metode yang selama ini ada dalam sekolah, mohon maaf ya teman-teman, itu sangat lambat. Tetapi kalau kita kemudian mempunyai metodologi yang baru, ya seperti halnya misalkan tadi yang dikatakan kampung-kampung Inggris, kampung Arab, kampung Mandarin dan sebagainya, kampung matematik, bahkan sekarang ada lagi,
itu mereka butuh waktu hanya sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan maksimal, tetapi mereka sudah handal. Ini terbukti loh, ada di Indonesia loh. Bahkan studentnya itu dari Malaysia, Singapura, Filipina. Teman-teman cek aja lah, kampung Inggris misalkan Pare Kediri, kampung Inggris Sawangan, Depok dan sebagainya. Ini banyak teman-teman pembuktian bahwa ternyata guru-guru kita itu mampu memperoleh metodologi yang baru, yang efisien dan efektif. Tetapi kemudian kalau disandingkan dengan bahasa sekolah dan sebagainya, ya itu sangat jauh hasilnya, sangat jauh sekali. Untuk itu ternyata saya berpikir-pikir ya, kadang merenung dan sebagainya. Apa permasalahannya? Kita puluhan tahun belajar bahasa, belajar agama di sekolah lah ya khususnya. Kok kemudian kita ngambang? Ilmu yang didapat oleh kita tuh ngambang. Padahal kita puluhan tahun belajar ilmu itu, tetapi hasilnya ngambang. Bahkan lupa semuanya, kira-kira begitu. Bahkan lupa semuanya. Salah satunya juga teman-teman sama. Kita SD, kita SMP, SMA, kuliah. Loh, apa yang kita dapat sekarang? Ternyata kita lebih banyak memperoleh keilmuan itu di lapangan. Ya enggak? Ya ini kita berbicara keluh kesah saja ya teman-teman. Apakah nanti pemerintah bisa memprioritaskan dalam hal ini atau tidak? Karena memang sisi Presiden Prabowo itu dalam pidato pertama kemarin di dalam rapat paripurna itu memang pendidikan Indonesia menjadi prioritas utama ya. Bahkan anggaran pun katanya akan dinaikkan menjadi prioritas dan sebagainya. Untuk itu ini menjadi keluh kesah bahwa rakyat Indonesia merasa lambannya penerimaan pemahaman terhadap siswa atau anak didik tersebut menjadi ganjalan kita bersama bagaimana memperoleh percepatan itu. Saya coba membandingkan bahwa pembelajaran matematik ya, saya punya sarjana dahulu, kemudian saya bandingkan dengan beberapa orang yang memang mereka belajar di kampung matematik itu. Lalu kemudian saya bandingkan ini seorang sarjana dengan orang yang lulusan SMA. Ini maaf ya, saya tidak dalam ranah menjustifikasi sarjana atau apa, bukan, tetapi ini adalah sebuah fakta yang memang kalau kita bandingkan mana yang terbaik, artinya adalah metodologi itu harus diikuti, kira-kira begitu. Nah, saya bandingkan si A teman saya yang kampung matematik, kemudian sarjana teman saya yang lulusan memang matematik. Saya berikan 9 angka, kemudian 8 angka, angkanya ada 8 gitu kan. Kemudian angkanya ada 7 di bawahnya, kalikan. Siapa yang lebih cepat? Ini salah satu contoh mengetes saya pribadi. Karena memang saya bukan orang matematik, sehingga cara seperti itulah yang saya mencoba membandingkan. Akhirnya ternyata jauh lebih cepat daripada teman saya yang belajar matematik di kampung matematik itu. Ternyata dari pengalaman itu saya bertanya kepada keduanya teman-teman, bahwa kok bisa Anda lebih cepat, kok Anda itu lebih lambat padahal Anda sarjana misalkan. Ternyata metodologinya itu adalah mereka, para gurunya itu menemukan metodologi yang sangat efisien sekali dan dapat cepat diterima oleh siswa itu. Nah, ini sekali lagi bahwa apakah metodologi di dalam kurikulum itu sangat cepat siswa itu dalam menerima, menangkap pemahaman itu atau tidak. Ya kan? Kalau memang belum atau lambat, masih lambat dianggap oleh pemerintah itu, maka harus direkonstruksi kan, harus dirubah, harus di-upgrade dan sebagainya. Ini harapan kita bahwa pendidikan, kalau memang presiden kita ingin memprioritaskan pendidikan, ya pertama harus memikirkan bagaimana keilmuan tersebut, disiplin ilmu tersebut harus cepat dipahami untuk siswa tersebut ya teman-teman. Jujur di dalam kampung Inggris itu untuk belajar Inggris itu hanya waktu 2 bulan, 3 bulan maksimal. Itu sangat hebat sekali. Komunikasinya sangat mapan sekali. Grammarnya keren sekali. Tuh,
3 bulan saja teman-teman. Bagaimana misalkan sebuah contoh belajar bahasa Inggris 3 bulan hari ini kelar, yang ke advance. Ini fakta loh, nyata loh. Kemudian 3 bulan ke depan lagi menuju 6 bulan itu belajar bahasa Arab, kelar lagi 3 bulan kelar. Berarti 6 bulan itu sudah 2 bahasa. Bagaimana kemudian 3 bulan ke depannya misalkan satu bahasa lagi Mandarin misalkan. Jadi dalam waktu 9 bulan bisa 3 bahasa dengan cakap. Nah, ini kan yang harus kita ambil hal yang baiknya, baik itu metodologinya dan sebagainya, agar penerimaan pemahaman itu cepat diterima oleh siswa tersebut. Ya teman-teman, ini fakta loh, ini fakta teman-teman. Bahwa kampung Inggris, kampung matematik, kampung bahasa Arab, kampung bahasa Arab khusus itu ada semuanya di Indonesia. Apakah mereka tidak ingin, kurikulum itu tidak ingin mereduksi, akan merekonstruksi, baik itu dari metodologinya, ya enggak, dan sebagainya, agar kemudian anak didik bangsa negara Indonesia ini cepat memperoleh sebuah pemahaman keilmuan tersebut. Jangan sampai seperti yang tadi dibahas di awal bahwa kita ini kuliah tetapi setelah kuliah nganggur saja. Setelah kuliah kemudian kita tidak terpakai keilmuannya sesuai dengan departemen jurusan kita masing-masingnya. Setelah kuliah kita gitu kira-kira. Waduh, kan luar biasa. Untuk itu keluh kesah ini menjadi harapan saya pribadi. Mungkin teman-teman yang setuju dengan pendapat ini, bahwa Presiden Prabowo harus melirik tentang ini, pendidikan Indonesia ini, melirik tentang kekurangan pendidikan, metodologi pendidikan yang ada di dalam sebuah atau beragam sekolah-sekolah itu, sehingga percepatan keilmuan, pemahaman yang cepat yang dapat diterima kepada anak siswa itu lebih efektif dan efisien, dan outputnya itu jelas. Jangan sampai bahwa output yang tadi dikatakan setelah sarjana kita nganggur, setelah sarjana kemudian kita tidak terpakai keilmuannya dan sebagainya. Harapan kita itu kepada presiden, pemerintah, legislatif dan eksekutif, ya. Mudah-mudahan mendengarkan itu dan menjawab apa yang menjadi keinginan kita bersama, agar bahwa betul kalau sebuah persepsi atau anggapan, asumsi bahwa kemajuan suatu bangsa itu adalah tergantung daripada pendidikan atas masyarakat Indonesia itu sendiri, atas anak bangsanya itu sendiri, setuju itu. Untuk itu berharap mendengarkan ini, kemudian bagaimana cara memperkaya, bagaimana sebuah keilmuan dapat cepat diterima oleh siswa tersebut, sehingga siswa atau anak bangsa ini berguna di masa depannya, baik untuk dirinya sendiri maupun keilmuannya maupun ekonominya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.